Om Swastiastu. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Kebetulan ini mungkin bertepatan dengan hari ibu atau bagaimana. Kebetulan ibu-ibu aja yang sekarang siap untuk melakukan kegiatan yang namanya kegiatan pra-observasi. Ibu-ibu yang dia hormati, pada siang hari ini yang pertama dia mengucapkan terima kasih secara mendalam dan mohon maaf yang sudah menyita waktu ibu-ibu semuanya pada pagi ibadah siang hari ini, karena ini merupakan suatu kegiatan yang penting bagi sekolah kita, bagi anak-anak kita, karena tugas kita adalah mengajar, mendidik, melatih, dan membimbing anak-anak sehingga mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama dan tujuan nasional. Mohon maaf Bapak, Ibu, ibu-ibu semuanya niki, tidak ada bapaknya kebetulan. Pada siang hari ini yang ingin bertanya sedikit tentang kesiapan ibu untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu melalui peningkatan pengelolaan kinerja. Ada 3 hal yang akan kita lakukan dalam proses pelaksanaan platform Merdeka Mengajar ini. Yang pertama, kita mulai dengan pra-observasi. Jadi persiapan yang akan kita lakukan sebelum melaksanakan atau memulai observasi. Yang kedua, kita akan menilai kemampuan diri kita sendiri. Walaupun nanti tiang yang akan melakukan observasi, tapi itu akan menjadi cerminan dan gambaran bagi ibu-ibu untuk menilai sejauh mana kemampuan mengajar kita, dari mana hal yang menjadi keunggulan dan di mana hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Maaf, bukan berarti mencari kesalahan ibu-ibu semuanya, nggih. Jadi pada saat kegiatan ini yang ingin menanyakan beberapa hal, jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius. Ini hal yang santai untuk kita bersama, nggih. Yang pertama dia ingin tanyakan, walaupun kita sebenarnya sudah menganalisis bersama kalender pendidikan, sudah menganalisis bersama raport mutu kita tahun lalu. Jadi Tiang juga ingin menanyakan secara langsung kepada Bapak Ibu, kira-kira indikator apa yang Ibu pilih untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki melalui kegiatan platform Merdeka Mengajar? Apa alasannya? Silakan, siapa yang menjawab terlebih dahulu? Bu Ayan bisa, Bu Ma juga bisa, Bu Man Sariningsih juga bisa. Silakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu indikator apa yang kita digunakan. Itu saya pilih indikator memberikan umpan balik secara kondusif. Kenapa? Karena saya ingin mengaktifkan siswa dari hasil analisis rapor pendidikan, karena di SD 3 Culik rapor pendidikan kita masih rendah. Bagaimana? Man sama Bu Ayan? Mungkin yang terlebih dahulu mungkin sama dengan Bu Mamang Sariningsihnya, melihat dari hasil analisis rapor mutu dari SD 3 Culik. Jadi observasi ini yang saya pilih adalah umpan balik konstruktif. Mungkin sama seperti di Mas Ari. Mau dari kira-kira sama? Ya, sama juga dengan Mas Ari dan Bu Dewi. Indikator yang saya pilih adalah umpan balik konstruktif karena ingin mengaktifkan kelas untuk menyesuaikan dengan analisis sesuai dengan rapor. Ya. Jadi itu yang kita sepakati bersama, nggih. Jadi pemilihan dasarnya adalah hasil raport mutu tahun lalu. Jadi yang sangat memuji ibu-ibu yang sudah ada di sini, karena itulah hal yang akan kita perbaiki. Karena dari segi kualitas pembelajaran walaupun masih bagus, tapi mengalami penurunan. Siapa yang tidak takut? Kita semua ketakutan. Kalau kualitas pembelajaran menurun, berarti prestasi siswa sudah menurun, dan itu akan berdampak yang kurang baik bagi pendidikan yang berlangsung di SD Negeri 3 Culik. Nah,
Nah, setelah ibu semuanya memilih umpan balik konstruktif, kira-kira dari target perilaku yang disediakan dan disajikan di platform Merdeka Mengajar, sana ada terpampang 3 target perilaku. Jadi, target perilaku apa yang ingin ibu capai dalam proses pembelajaran melalui pemberian umpan balik yang konstruktif tersebut? Silakan, Bu Komar. Baik, jadi target perilaku yang saya pilih di PMM itu hanya satu, yaitu memberikan umpan balik yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Oke, Wayan bagaimana? Mungkin sama Pak seperti Bu Mansari Ningsihnya, karena melihat observasi yang saya akan lakukan adalah di kelas fase A lanjutan, yaitu di kelas 2. Ya, melihat juga bahwa perkembangan anak-anak di fase A lanjutan masih perlu arahan dan bimbingan. Ya, bagus. Bu Maridari sama? Sama. Oke. Terus, nah, apakah ibu-ibu semua sudah mempersiapkan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas? Sudah? Semuanya sudah, Nah, kira-kira dari target perilaku yang tidak mempermasalahkan apakah ibu semua memilih target perilaku 1, 2 atau 3? Yang jelas apa yang menjadi pilihan kita itu benar-benar mampu kita munculkan dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi target tersebut. Walaupun kelihatannya kita memilih 3 target, tapi ketiga target tersebut tidak muncul, sama saja hasilnya nihil. Walaupun 1 atau 2 target yang ingin ibu-ibu capai, yang ingin memastikan bahwa target tersebut benar-benar tercapai dan harus kelihatan pada saat nanti proses pembelajaran dan mampu memberikan hasil yang nyata. Nah, kira-kira sejauh mana atau bagaimana upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai target perilaku tersebut? Koma? Jadi upaya yang saya lakukan untuk mencapai target perilaku tersebut yaitu mempersiapkan materi ajar, modul ajar, LKPD yang dapat digunakan untuk mengaktifkan perkembangan siswa di kelas supaya tercapai tujuan pembelajaran. Bu Ayah? Untuk upayanya adalah apa yang saya sudah persiapkan adalah mulai dari modul ajar, materi ajar, dan tempat yang akan dilaksanakan observasi tersebut, Pak. Karena dalam hal ini saya memilih kelas di luar kelas karena pembelajaran PJO. Bagus. Berarti karena ini pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, butuh persiapan yang lebih matang. Bu Man, bagaimana? Apakah modul ajarnya sudah dipersiapkan? Materinya bagaimana? Pemilihan metodenya sudah? Begitu juga persiapan untuk media ajarnya sudah. Nah, nanti Bu Man itu persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Bu Man mampu menerapkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, kira-kira Niki, karena Tiang sudah amati keseharian ibu-ibu semuanya Niki. Mohon maaf saya bilang Bapak Ibu karena terbiasa ibu-ibu sudah yang amati kesehariannya. Yang juga merasa kagum pada ibu-ibu semuanya atas semangat kerjanya, atas dedikasinya terhadap sekolah ini. Kapan kira-kira, walaupun sekarang pun Tiang yakin Ibu Niki siap untuk diobservasi tanpa harus menunggu hari H, hari B. Nah, kira-kira untuk penerapannya biar pelaksanaannya benar-benar matang, kapan kira-kira Ibu ini semuanya bertiga siap untuk diobservasi? Silahkan, Ibu. Untuk observasinya saya siap diobservasi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi NKRI. Sudah sesuai program tahunan, Sudah sesuai program dengan semesternya? semester. Sudah sesuai dengan program semester. Berarti sudah menganalisis kalender pendidikan. Ya. Memang materi itu sudah
capai. Berarti materinya memang sudah saat itu, memang materi itu diajarkan. Bu Wayan bagaimana? Untuk saya Pak, karena ini udah saya lihat dari kalender pendidikan, jadi observasi yang bisa saya lakukan yaitu dan siap diobservasi sama Bapak sendiri adalah di hari Jumat setelah buka masa ningsihnya itu tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal 14 Maret 2025. Berarti jamnya mengambil jam pertama. Jam pertama di pelajaran PJOK kelas 2. Kelas 2. Iya. Lukman, bagaimana? Hari apa, Lukman? Siapanya? Saya siap di operasi pada tanggal 10 Maret 2005, yaitu tentang mengambil pelajaran tentang matematika, tentang perkalian di kelas 2. Sudah dapat menganalisis Sudah. kalender pendidikannya, Sudah ya. program semesternya, memang materi itu tepatnya Ya. pada hari itu. Ya, memang. Oke, nanti Ukman sudah siap diobservasi, mendahului nanti Bu Koman. Ya. Di Bu Ukman tanggal 10, Bu Koman tanggal 11, tanggal 13, Bu Wayan tanggal 14. Baik. Nah, flashback sedikit, kelas balik. Kira-kira santai saja Ibu-ibu, dalam persiapan itu kira-kira nantinya dalam proses pembelajaran, karena bukan tiang yang mengampu kelas, Bapak Ibu semuanya yang langsung bersentuhan dengan kelas, kira-kira kendala apa yang dihadapi baik dalam persiapkan nanti perangkat pembelajaran maupun nanti kira-kira dalam pelaksanaannya. Apakah ada kira-kira hal-hal yang menjadi kendala biar kita bisa antisipasi sebelumnya, karena dia akan membuat sebuah video utuh yang nanti dia akan simpan di drive dan cuplikan dari video tersebut yang akan kirim. Sebagai bukti yang selalu kepala sekolah sudah melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Silakan, Bukma. Ada kendala kira-kira baik dari anak didiknya, bagaimana perangkat pembelajarannya, apakah ada kendala dalam persiapan? Di dalam persiapan observasi sebenarnya tidak ada kendala sama sekali, tapi di dalam pelaksanaannya mungkin di dalam pembagian pembentukan kelompok karena anak-anak di sana kurang aktif. Kalau itu yang menjadi kendala, yang berikan sedikit solusi, Bu Koma, nanti bentuk saja kelompoknya yang heterogen. Heterogen, atau boleh membentukkan kelompok homogen. Nanti kita pakai klasifikasi kemampuan. Jangan targetkan semuanya harus mencapai nilai sesuai dengan atau mencapai tujuan yang maksimal, karena ada setiap siswa itu perkembangannya berbeda-beda. Nanti diperhatikan saja. Yang penting dalam proses pembelajaran nanti tidak ada yang namanya gangguan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana Bu Wayan kira-kira? Untuk saya sendiri Pak, karena ini pembelajaran PJOK, untuk kendala terhadap siswa sih belum ada, namun tidak ada, tapi melihat juga cuacanya kurang mendukung, lagi-lagi hujan, lagi-lagi tidak. Mungkin pembelajaran ini karena yang ngambil pembelajaran aktivitas terakhir di bulan Maret ini, itu materinya gerak lokomotor, non lokomotor manipulatif, yaitu mengayunkan tangan, lengan, dan mengayunkan kaki. Seandainya nanti hujan, apakah boleh nanti dilakukan di gedung? Nah, itu memang perlu kita antisipasi bersama. Memang karena kegiatannya itu di luar kelas, kita mudah-mudahan, karena kita bukan peramal, jadi mudah-mudahan cuaca nanti mendukung, tidak terlalu panas, juga mudah-mudahan tidak hujan. Nanti kalau memang ada kendala seperti itu, kita atur saja di dalam kelas. Jadi tidak harus dipaksakan. Atau nanti observasinya kita bisa lakukan di hari berikutnya. Bukman bagaimana? Kira-kira ada kendala? Yang lihat Bukman persiapannya sudah agak matang karena sudah dapat persiapan, juga bertanya pada teman-teman. Tiang juga sering lihat Bukman itu menonton HP di HP di sana, dilihat mencari di YouTube tentang teknik dan cara-cara mendidik dan melatih anak. Itu
memerlukan kontinuitas. Gimana nggih? Udah bagus usahanya, yang kagumi Bukman, walaupun Bukman dari segi umur lebih tua dari Bu Komang, lebih tua daripada Bu Wayan, tapi semangatnya tetap sama-sama tinggi. Hanya itu yang bisa yang sampaikan. Ada yang ingin bertanya lebih lanjut, Bu-Ibu? Mungkin untuk modul ajarnya bagaimana Pak? Nah, untuk modul ajarnya kan Ibu semuanya sudah ngirim. Iya. Kalau Bukman yang lihat sudah bagus, pas itu antara alokasi waktu, kegiatan pendahuluan, inti, penutup udah bagus pengaturannya. Sudah bagus Bukman. Tapi yang lihat di penilaian di terakhir materinya di sana karena lumayan kalian mungkin Bukman masih mengutamakan penilaian proses. Jadi walaupun penilaian proses sudah berjalan, yang lihat produknya juga harus ada. Nanti dia selipkan di sana sebagai fisik. Untuk Bu Komang dan Bu Wayan, Bu Wayannya juga sudah bagus, langkah-langkah pembelajarannya juga sudah bagus, tujuannya sudah yang lihat bagus. Nih, karena pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK itu penilaiannya rata-rata diproses. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Yang lihat tidak ada masalah di modul ajar. Yang lihat bagus. Ini Bukman sama pengaturan waktunya sudah yang rasa bagus. Cuma di tujuan pembelajaran masih agak kurang. Tingkatkan lagi. Nanti yang lihat baru buat tujuan pembelajaran di sana. Sedangkan materinya yang lihat agak dalam. Agak dalam. Jadi usahakan soal pertama, kedua itu usahakan soalnya yang lebih mudah. Nanti ada analisisnya ke arah sedikit. Masalah mampu atau tidak, anak menjawab, yang penting latih. Itu biar menjadi sebuah kebiasaan. Nanti kalau misalnya di setiap dikasih soal anak-anak nggak mampu menjawab, jangan, biasakan. Apalagi nanti Bukman mempersiapkan anak-anak kelas 4 yang akan melaksanakan tarung di kelas 5, yaitu pada saat ALBK yang notabene membawa alma mater sekolah yang akan menjadi penentu rapor mutu di tahun berikutnya. Jadi PR atau bebannya sebagai fondasi awalnya itu di tangan Bukman. Bukman mungkin lebih berat, apalagi Bukman seorang bendahara, tapi dia yakin dengan kemampuan kita bersama. Dan ketika kita semuanya sudah saling mendukung sebagai seorang guru, dengan totalitas penuh menjadi seorang guru yang yakin apa yang menjadi tujuan bersama, tujuan sekolah ini dapat tercapai. Baik, hanya sekian. Karena sudah modulnya yang minta, nanti modul yang Ibu kirim, nanti modul yang sudah Ibu kirim dicetak kembali, yang satu sebagai arsip, yang satunya Ibu jadikan acuan pada saat proses pembelajaran. Usahakan langkah pembelajaran itu sesuai dengan, karena yang lihat dari persiapannya sudah bagus. Mudah-mudahan pelaksanaannya tidak ada kendala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu boleh kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa yang tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Permisi Pak. Silakan.